dalam acara Pojok Kampus bersama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini kita akan membahas program studi yang erat kaitannya dengan jati diri bangsa, nilai-nilai kebangsaan, dan juga pendidikan karakter. Ya, apalagi kalau bukan PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kalau kita bicara soal PPKN ini kan dianggapnya sebagai mata pelajaran hafalan, padahal sebenarnya lebih dari itu ya. Tentu saja hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Evi Miftah Faridli ya, salah satu pengajar di jurusan PPKN ya. Nah, boleh nggak kita ulas sedikit ya Pak ya? Apa sih sebenarnya program studi PPKN itu? Apa aja yang dipelajari di dalamnya? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Miftah Faridli, saya dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata kuliah yang dipelajari itu sangat banyak gitu, di program studi kami. Program studi kami ini merupakan salah satu program studi tertua begitu ya di UMP. Tahun berapa itu pertama? Tahun 1980-an awal. 80-an ya. Saya belum lahir. Ya, jadi di FKIP itu kan ada program studi pendidikan geografi, pendidikan sejarah, yang ketiganya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi termasuk program studi yang legend begitu. Nah, kemudian mata kuliah yang dipelajari tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tias begitu ya, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila jelas, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewarganegaraan. Memang sejak dahulu dikenalnya dengan program studi yang membahas mengenai hafalan gitu, pasal-pasal gitu Pancasila. Tapi kan ya pembelajaran pendidikan itu tidak hanya di soal teks saja, tapi lebih kepada kontekstual. Apalagi di program studi kami itu kurikulumnya sudah berbasis luaran. Ya, jadi sudah outcome based education, dan saya kira di UMP semuanya sudah demikian ya, sudah berbasis luaran. Jadi setiap mata kuliah nanti ada produk yang dihasilkan oleh mahasiswa begitu. Kemudian untuk program studi ini di wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan hanya di UMS saja yang ada gitu. Jadi di kampus lain sepertinya belum ada itu. Di wilayah Jawa Tengah bagian barat selatan ini belum ada gitu program studi ini. Jadi program studi PPKN satu-satunya di satu-satunya Banyumas Raya lah gitu ya. Mulai dari Pekalongan sampai ke Cilacap. Kalau di sebelah utara memang ada ya perguruan tinggi yang memiliki program studi ini. Tapi untuk di wilayah Banyumas Raya, Pekalongan itu, Kedu itu belum ada. Kita satu-satunya begitu. Ya. Sejak tahun 80, berarti alumninya sudah banyak ya? Sudah banyak. Terus akreditasinya otomatis nih ya, unggul ya? Alhamdulillah. Nah, untuk tahun depan insya Allah kita memprioritaskan sesuai dengan arahan pimpinan kami, Pak Rektor kan di-push semua program studi di UMP umumnya, khususnya di FKIP nanti diarahkan untuk unggul. Jadi tahun depan kami reakreditasi lagi, dan mudah-mudahan ya harapan kami itu ya tercapai, program studi kami terakreditasi unggul gitu. Sementara akreditasinya masih baik sekali gitu. Ya. Hari ini ya. Nanti asesmen ulang di tahun depan ya. Insya Allah. Ya. Terus kalau misalkan ngomongin soal PPKN ini ya Pak, dengan kondisi bangsa hari ini gitu ya, relevansinya apa sih mempelajari itu? Relevansinya ya jelas ya. Kalau kita lihat kondisi bangsa saat ini ya, yang sering didengung-dengungkan di media begitu, berkaitan dengan dekadensi moral, barangkali kan begitu, korupsi begitu ya, kenakalan remaja atau juvenile delinquency ya, saya kira masih sangat relevan. Apalagi dengan situasi kondisi yang semacam itu kita harus hadir. Jadi kampus melalui program studi PPKN harus hadir sebagai langkah-langkah pencegahan begitu ya, supaya generasi muda, kan tagline Indonesia Emas ini kan didengungkan di semua sektor kan begitu, tidak hanya di sektor pendidikan. Nah, itu akan tercapai kalau ya kita menyiapkan generasi muda itu ya salah satunya melalui pendidikan. Dan pendidikan
ya salah satu komponen wajibnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Gitu. Jadi di kurikulum nasional di pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia, pendidikan agama itu kan menjadi mata kuliah wajib kurikulum ya, dan PPKN diamanahi untuk hal itu. Gitu. Nah, sangat relevan tentunya adanya program studi ini melihat situasi ini, karena memang di program studi kami ada mata kuliah berkaitan dengan pendidikan lingkungan hidup begitu ya, mata kuliah pilihannya gitu, kemudian mata kuliah pendidikan anti korupsi begitu, ada mata kuliahnya. Kemudian pendidikan generasi muda itu membahas mengenai itu tadi, mengenai kenalkan remaja, mengenai juvenile delinquency, kemudian treatmentnya seperti apa begitu. Kemudian mata kuliah pilihan yang lain yang tentunya ini mendukung ya, adalah pendidikan berkaitan dengan penelitian sosial dan jurnalistik juga ada di kami itu. Sampai jurnalistik. Ya, sampai jurnalistik. Karena memang capaian lulusannya ke arah situ nanti, selain menjadi guru tentunya. Kan target utamanya program studi ini hadir kan untuk mencetak guru kan gitu, guru yang profesional. Apalagi program studi PPKN merupakan salah satu program studi di FKIP yang mendapatkan apa ya, yang ada program profesi gurunya, program profesi guru. Jadi sekarang kan untuk menjadi guru profesional harus melalui program profesi guru atau PPG. Nah, satu di antara 9 program studi itu kami sudah termasuk di dalamnya gitu. Jadi nanti mereka yang lulus dari program studi PPKN begitu mau jadi guru, dan untuk menjadi guru profesional kan harus melalui PPG, maka nanti ada PPG-nya juga di UMP begitu untuk program studi PPKN. Berarti nggak perlu, biasanya kan lulus misalkan mata kuliah kuliah jurusan apa itu harus ngambil lagi profesi gitu. Nah di UMP itu sudah langsung include gitu. Ya, tapi memang kan tergantung kepada penunjukan dari pihak kementerian. Tapi kan dalam pelaksanaannya program profesi guru untuk program studi PPKN itu ada. Nah, jadi di PPKN itu ada program profesinya. Namun nanti kepesertaannya ya ada alumni dari kampus lain juga kan sama. Di program studi yang lain juga untuk PPG-nya sama. Gitu, dari kampus lain yang ingin menjadi guru PPKN dan itu ada regulasi yang mengaturnya, itu bisa di program studi PPKN, program profesinya di kami gitu profesinya. Sama dengan profesi yang lain kan, misalnya sarjana farmasi, apoteker kan begitu ya. Program apotekernya di UMP kan tidak hanya alumni sarjana farmasi UMP. Nah, itu kurang lebih sama seperti itu. UMP memfasilitasi ya. Betul, karena ada penunjukan dari kementerian dan kami salah satunya. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak ya. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Masih bersama saya Tias dan juga Pak Evi ya. Tadi kan sudah di spill sedikit nih di segmen pertama kalau misalkan Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu memfasilitasi PPG. Iya, betul. Ada lagi nggak sih Pak fasilitas-fasilitas yang didapatkan mahasiswa PPKN ini? Oh iya, baik. Jadi fasilitas yang didapatkan oleh mahasiswa dari sisi fisik ya, tentunya ya ruang kuliah, ya. Kuliahnya insya Allah ya ber-AC lah, layak gitu ya, sudah terkoneksi internet, sudah jelas begitu. Kemudian juga ada beberapa ruangan yang kita gunakan untuk pembelajaran mikro. Pembelajaran mikro itu praktik mengajar, gitu. Jadi sebelum mereka praktik mengajar di sekolah itu ada mata kuliah khusus untuk itu fasilitas. Kemudian layanan yang lain tentunya kan ada fasilitas beasiswa gitu ya. Di prodi PPKN ada banyak ya, terdapat banyak mahasiswa yang mengakses layanan beasiswa baik dari negara ya, itu KIP kuliah ya. Setiap angkatannya kita memfasilitasi 6 gitu. Jadi nanti kalau sudah dibuka ya ini para pemirsa bisa mendaftarkan diri di prodi PPKN gitu ya. Kemudian juga beasiswa yang lain yang difasilitasi oleh UMP. Kemudian
Juga untuk metode pembelajaran tentunya ya berbasis IT ya. Metode pembelajarannya menyesuaikan dengan nuansa kekinian. Jadi para dosennya, mahasiswanya ya harus adaptif kan, termasuk ketika kemarin pandemik gitu, mulai dari 2020 sampai 2022 ya kurang lebih 2 tahun ini kan ya belajar secara online ya. Prodi PPKN juga mengikuti regulasi yang ada dari kementerian, dari universitas. Bahkan UMP itu saat itu ya menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Banyumas yang sudah memiliki LMS, Learning Management System. Jadi semua belajar secara online gitu, tapi sudah ada wadahnya tersendiri khusus untuk UMP, namanya OnClass. Dan hari ini juga masih dipergunakan begitu. Kemudian metode yang lain, karena tadi di awal saya sampaikan berkaitan dengan kurikulumnya sudah berbasis OB ya, Outcome Based Education. Jadi mahasiswa nanti atau yang sedang berkuliah itu ya tentunya mereka tidak hanya metode pembelajaran tidak hanya direct instruction ya, tidak hanya mendengarkan dosen gitu ya, tapi diberdayakan ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan mereka ya. Mereka diminta untuk membuat paper, katakanlah membuat penelitian kecil begitu, kemudian nanti dipresentasikan. Metode presentasinya juga tidak ada juru bicara. Jadi kalau ada 5 orang itu, 1 orang bicara, yang lain hanya pemanis, tidak. Interaktif ya? Ya iya harus dong mereka ya, karena kan besok juga kalau ujian skripsi mereka tidak menggunakan telepati begitu ya. Diam-diam dengan ini, tapi mereka dikondisikan untuk berbicara secara bergiliran. Katakanlah ada 10 slide yang ditampilkan, ya giliran lah 2 slide gitu satu mahasiswa. Jadi dituntut untuk memberanikan diri berbicara di hadapan orang. Nah, kan temannya sendiri yang diajak berbicara. Seperti itu. Metodenya insya Allah interaktif, selain juga ada materi proyek. Apalagi dulu waktu pandemi kan ada MBKM ya di kurikulum sebelumnya. Mereka belajar kampus merdeka. Ada mahasiswa yang kuliahnya itu mengajar. Jadi kampus mengajar programnya itu. Jadi mereka belajar di sekolah yang dekat dengan kediaman mereka begitu. Ada yang di SD, ada yang di SMP. Kemudian hasil kegiatan itu dikonversi selama semester berjalan itu 20 SKS. Jadi mereka kan intinya mata kuliah berjalan itu tergantikan oleh proyek itu, oleh kampus mengajar itu. Ada juga proyek kemanusiaan. Jadi UMP bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dan Prodi PPKN saat itu kebagian dengan PMI Kabupaten Banyumas. Jadi beberapa mahasiswa kami menjadi relawan di PMI penanganan COVID saat itu, kemudian ya relawan COVID, kemudian relawan kebencanaan saat itu. Dan memang ada regulasinya saat itu. Jadi saya kira program-program seperti ini juga berlangsung, termasuk tadi luaran dari kegiatan micro teaching ketika mereka akan terjun ke sekolah. Nanti kan ada pengenalan lapangan, PLP namanya gitu. Itu ke sekolah. Kalau dulu itu namanya PPL. Kalau sekarang PPL kan di program profesi. Ya, praktik pengalaman lapangan. Nah, sekarang istilahnya berbeda gitu. Jadi praktik lapangan persekolahan gitu sekarang. Jadi mereka di semester 4 sudah mulai ke sekolah untuk melakukan observasi ya kurang lebih 10 hari begitu. Nanti di semester 6 itu ke sekolah lagi. Kalau sudah lulus PPL-nya nanti di program profesinya. Berkali-kali ya berarti ya? Ya betul kan, supaya menjadi guru profesional kan harus begitu. Prosesnya dilalui. Tadi berarti proses micro teachingnya itu di hadapan teman-temannya ya? Betul. Jadi nanti oleh dosennya kan misalnya ada berapa orang, nanti tidak satu dosen yang mengajar, di satu dosen berapa per 10 mahasiswa itu diberikan trik bagaimana cara mengajar gitu. Kemudian setelah tahulah caranya bagaimana nanti dipraktikkan gitu. Termasuk
bagaimana cara menyalakan LCD. Ya kan, yang Detail begitu-begitu itu ya. iya, harus kan seperti itu. Kalau sekarang nirkabel menggunakan Bluetooth apa-apalah gitu ya, yang LCD-nya sudah canggih itu kan, apalagi di Smart TV sekarang kan tidak harus menggunakan kabel itu, sampai sejauh itu, tanpa menghilangkan cara-cara manual, bagaimana menulis. Menulis itu tidak boleh kita membelakangi murid itu, kan ada teknik tersendiri itu ya. Kalau membelakangi murid kan seperti dalam syuting film kan nggak boleh blocking ya, membelakangi penonton itu. Sampai sebegitunya diajarkan mereka ya, tanpa menghilangkan hal-hal yang teknis, cara menulis begitu ya, cara menerangkan gitu. Nggak ada lah ya mahasiswa ngantuk-ngantuk ya. Ya mudah-mudahan ya nggak ada wong satu ya betul, karena kan juga satu kelompok itu berbanding satu dosen berbanding 10 mahasiswa. Oke, seru banget ya Pak. Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Siap. Jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Apple. Masih bersama saya Tias di acara Pojok Kampus bersama Pak Evi. Ya. Tadi kita udah ngobrol banyak nih Pak tentang program-program PPKN ya. Saya pengen tahu nih Pak, ada nggak sih program unggulan di PPKN itu sendiri? Ya, alhamdulillah di prodi PPKN saya harus berbicara agak panjang ini ya, mulai dari sumber daya dulu. Oke, siap. Prodi PPKN UMP itu diampu oleh 7 dosen tetap yang home base-nya di prodi PPKN gitu ya. Jadi ada 4 doktor ini yang 2-nya lulusan luar negeri di prodi PPKN, yang 2-nya doktor lulusan dalam negeri. Kemudian yang ke-5, ke-6, ke-7 ini masih S2. Nah, tapi kalau saya sedang studi lanjut. Jadi ya mudah-mudahan lah tahun depan selesai. Tahun depan dokter ya. Amin. Sementara baru mondok di kantor. Begitu. Nah, ini dari sumber daya manusia untuk pengampu. Alhamdulillah kami sudah memiliki 7 dosen tetap begitu. Kemudian berkaitan dengan program unggulan tadi saya sebutkan, karena jelas ya prodi PPKN itu luarannya nanti setelah menjadi sarjana itu ya progresnya ya guru, makan begitu. Dititipkannya juga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, ke situ. Tapi bisa saja ya tidak harus menjadi guru, memilih profesi lain, karena juga diberikan mata kuliah berkaitan dengan kewirausahaan. Semua program studi di UMP itu diberikan mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalau mau jadi pengusaha, menjadi wirausahawan itu ada kompetensinya sudah diberikan. Gitu. Kemudian untuk menjadi peneliti bidang sosial sudah jelas, itu ada mata kuliahnya ya. Kemudian untuk menjadi jurnalis ada tuh ya. Cara menulis berita, bahasa media apa itu sudah ada gitu ya. Ada, dan pengajarnya saya yakin kompeten karena praktisi ya, juga memang dosen yang memiliki latar belakang keilmuannya jurnalistik plus juga praktisi pada saat beliau kuliah dulu kan begitu. Kemudian menjadi pengamat itu ya, tadi kan peneliti sosial, jadi pengamat sosial juga pengamat politik, karena ada kemahiran mata kuliah itu yang yang diberikan kepada mahasiswa begitu. Kemudian terkait dengan relevansi ya, tadi di awal juga sudah dibahas relevansi, apakah prodi PPKN adaptif gitu ya dengan isu-isu kekinian kan begitu ya. Karena intoleransi, hoax begitu, kemudian juga kekerasan seksual kan begitu. Nah, secara institusi UMP sudah ada satuan tugas ya. Dulu kan Satgas PPKS, sekarang PKPT namanya ya. Alhamdulillah UMP sudah punya itu. Jadi kalau ada isu-isu berkaitan dengan itu yang bisa dilakukan oleh prodi PPKN sebagai agenda rutin, mengangkat isu itu ke dalam forum ilmiah. Jadi ada seminar begitu. Kalau hal tersebut itu bisa mengundang pakar yang expert di dalamnya. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan unit-unit terkait di UMP yang concern akan hal tersebut begitu.
Nah di UMP melalui Biro Kemahasiswaan dan Alumni juga ada unit tersebut. Jadi nanti kalau ada isu ini perlu dikaji begitu ya. Kemudian perlu disosialisasikan, itu nanti bisa dikolaborasikan. Kan tagline-nya UMP inovatif kolaboratif kan begitu ya, dari tatalan nilai baik itu kan, budaya mutu, akhlak mulia, inovatif kolaboratif. Jadi semua unit tidak terkecuali prodi PPKN itu bekerja sama dengan unit-unit terkait kan begitu. Kalau lagi rame hoax ya kita undang pakar gitu ya. Pakar kewarganegaraan yang juga expert di bidang itu kita undang, kemudian ada seminar untuk dibahas, dikaji begitu, sehingga nanti mahasiswa kan tercerahkan akan isu ini, nanti bagaimana langkah pencegahannya kalau sudah kejadian, maka nanti sistem pelaporannya seperti apa dan lain-lain itu tentunya diberikan gitu kepada mahasiswa supaya mereka tahu dan adaptif dengan nuansa-nuansa kekinian begitu. Yang harus cakap di abad 21 ini katanya begitu. Berarti termasuk isu-isu global gitu. Betul. Demokrasi digital, ya, civil engagement gitu. Betul seperti itu. Itu juga dikritisi gitu. Dikritisi begitu. Apalagi kan di program studi dia punya himpunan mahasiswa ya. Gitu. Selain program studinya ada program unggulan, dia juga punya himpunan mahasiswa. Ada strukturnya gitu, ada ketua, ada divisi apa begitu, dan salah satu divisi di himpunan mahasiswa itu yang mengkaji itu, mengkaji berkaitan dengan literasi global begitu, mengkaji buku, mengkaji jurnal begitu ya, termasuk isu-isu tadi. Kalau ada isu ya harus jadi bahan diskusi. Bahan diskusinya siapa saja nanti yang bisa diundang, apakah mahasiswa atau mungkin teknik atau dosen yang ada di UMP paling tidak begitu. Itu kan tadi dibahasnya di himpunan ya. Berarti kalau himpunan itu kan mahasiswa itu mandiri ya membahasnya ya. Nah, peran dosen di situ? Peran dosen sebagai pembimbing. Jadi tetap dosen selalu diundang ya dalam rangka menyukseskan kegiatan mahasiswa tentunya. Tapi kegiatan kemahasiswaan itu kegiatan otonom yang mereka kelola sendiri begitu. Kalau terkait dengan dukungan pendanaan dan lain-lain, ya itu terpusat sebetulnya di Biro Kemahasiswaan, tapi program studi juga sering membantu itu untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Termasuk diskusi-diskusi itu dosen juga dilibatkan ya? Betul, dilibatkan biar gayeng lah. Gak lepas dari koridor juga ya? Enggak. Kadang kan anak-anak muda masih dengan ego masa mudanya gitu ya, untuk mengkritisi suatu permasalahan gitu. Betul. Jadi kalau misalkan tadi dibilang ada diskusi itunya biasanya mengajak siapa? Maksudnya audiensnya? Audiensnya teman mereka sendiri atau lembaga mahasiswa sekurang-kurangnya di FKIP gitu. Kan di FKIP itu ada 11-12 program studi sekarang ya, ada tambahannya dengan program studi bahasa Arab, PPG dan ilmu keolahragaan, jadi 12 totalnya. Jadi nanti mahasiswanya yang diundang itu ya kalau ilmu ya berarti ya. Iya, kalau misalnya dari setiap himpunan mahasiswa 3 orang saja kan kali-kali kan sudah banyak kan begitu, belum mahasiswa PPKN-nya sendiri kan begitu. Tapi kan memang PPKN itu dibutuhkan di semua ya. Betul. Mau itu olahraga. Iya. Karena kurikulum nasional dan itu berlaku di semua program studi ya, 4 mata kuliah tadi itu dibelajarkan pasti Pancasila, PKN, pendidikan agama dan bahasa Indonesia ini kan wajib di semua kampus. Gitu. Jadi relevan di semua ya? Ya betul. Oke. Ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol. Siap. Ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Epol. Ya, masih bersama saya Tias di program Pojok Kampus. Pak Evi, kita ngobrol lagi ya Pak ya? Siap. Tadi kan sudah di-spill sedikit nih kalau ada magang yang ngajar tadi 2 kali atau ya? Boleh dijelaskan lagi nggak Pak secara lebih detail? Ini program magangnya bagaimana? Baik, jadi para pemirsa ya, untuk program studi PPKN, program keunggulannya tadi sudah saya sampaikan mulai dari
SDM-nya, fasilitasnya, layanan pembelajarannya, metode dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk program-program magang ya dan peluang-peluang mereka beraktivitas di luar kegiatan akademik itu tentunya jelas. Nah, kalau yang di dalam koridor akademik tadi yang saya sampaikan ada dulu istilahnya memang magang 1, magang 2. Kalau sekarang PLP 1, PLP 2, pengenalan lapangan persekolahan. Yang PLP 1 itu pengenalan ke sekolah untuk mengobservasi. Jadi cara guru mengajar bagaimana, muridnya terkondisikan atau seperti apa, kan begitu masuk ke kelas. Berarti yang pertama belum ngajar nih? Belum. Cuma baru sekedar observasi ya? Termasuk juga istilahnya mempelajari modul ajar. Modul ajar itu dulu namanya RPP gitu. Kalau di kurikulum Merdeka kan modul ajar. Oke, berarti itu sudah bukan RPP nih. Iya. Nanti nggak tahu nanti setelah ini pergantian menteri. Modul ajar ya, seperti itu. Belajar itu. Kemudian nanti di semester 6 ada PLP 2, pengenalan lapangan persekolahan yang kedua itu sebetulnya kan tidak harus mengajar, tapi karena untuk menguatkan bagaimana dulu praktik di pembelajaran mikro itu, maka dia praktek secara real begitu kepada murid-murid begitu kan. Jadi memberanikan diri, oh iya karena sudah belajar observasi, modul ajar sudah belajar ya tinggal dipraktekkan kan gitu. Nanti di bawah pembimbingan dosen guru pamong di sekolah itu untuk magang yang luaran dari kegiatan akademik. Kalau kegiatan magang yang lain ini Mbak Tias ya, di UMP juga ada fasilitas magang, ada magang mahasiswa, ada magang alumni sebetulnya kan begitu. Kalau magang mahasiswa itu mahasiswa yang sudah lewat semester 5 itu boleh nanti mengajukan program studinya jikalau nanti memerlukan tenaga tambahan. Kan dosen-dosen itu kan memiliki kesibukan yang sangat luar biasa dengan kewajiban tridharma ya. Bahkan di Muhammadiyah itu catur dharma ya. Bukan 3 lagi ya, 4 iya, bukan 3 ya. lagi 4. Nah, pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian pada masyarakat, yang keempatnya Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, kampus Muhammadiyah ya. Nah, ini kan memerlukan tenaga untuk sekedar membuat surat begitu ya, atau apalagi persiapan akreditasi biasanya ini memerlukan mahasiswa dilibatkan. Itu nanti sistem pengajuannya diajukan ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Tentunya begitu nanti mahasiswa belajar bekerja lah intinya itu per 3 bulan begitu, nanti bagus bisa ditambah lagi 3 bulan kemudian gitu. Nah, ini kan ada regulasi di UMP, SK Rektornya ada. Kemudian ada magang alumni. Ini kalau tadi magang mahasiswa diampu oleh Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Kalau magang alumni ini diampu oleh Biro Sumber Daya Manusia, karena sudah setara dengan Tendik lah kurang lebih pekerjaannya, termasuk hak dan kewajibannya. Begitu. Nah, kemudian pada masa pandemi, saat itu ada magang tadi saya sebutkan kampus mengajar, ada magang bersertifikat ya di perusahaan begitu, kemudian juga ada proyek kemanusiaan begitu, seperti itu. Nah, sekarang kerjasama yang terus dilakukan begitu, yang terus dilakukan adalah fakultas ya, dalam hal ini FKIP itu bekerja sama dengan dinas dan sekolah membuat MOU begitu untuk program PLP 1, PLP 2 itu. Jadi kalau sudah dibekali dengan itu, tentunya peluang lulusan program studi PPKN ini ya mengarah utamanya tetap menjadi guru, kan begitu. Apakah peluangnya tinggi untuk menjadi guru? Ya, karena memang yang pertama tadi ya, secara institusi prodi PPKN kan di wilayah Banyumas Raya ini satu-satunya. Jadi dalam tanda petik tidak ada kompetitor lah gitu ya untuk program studi ini gitu. Kemudian untuk peluang yang lain untuk menjadi jurnalis, pemerhati politik, pemerhati sosial begitu ya.
Nah, ini juga sangat berpeluang begitu. Bahkan sewaktu saya dulu jadi ketua program studi itu, ketika ada stakeholder ya, kepala sekolah itu yang gurunya sudah memasuki usia pensiun atau ada cuti melahirkan, begitu kan ada kekosongan guru di situ, ya minta tolong ke kami. Tapi sekarang kan itu harus melalui proses bakti lah istilahnya, karena memang kalau nomenklaturnya jadi guru, ya itu harus proses program PPG, ya, program profesi guru harusnya. Jadi peluang kerja saya kira sangat terbuka dengan bagus gitu ya untuk program studi ini, karena memang secara kurikuler kita sudah memberikan bekal yang cukup lah untuk mereka. Program profesinya untuk menjadi guru juga ada. Selain itu peluang-peluang untuk menjadi wirausahawan dan lain-lain saya kira terbuka begitu ya. Karena apalagi ya masih banyak ya guru-guru yang ternyata belum PPG ya. Betul gitu. Kalau belum PPG itu, kalau dia sudah menjadi guru dan membaktikan dirinya di sekolah, masuk data dapodik lah istilahnya di kementerian ya, di dinas pendidikan itu ya nanti ada program profesi lagi. Tapi sekarang istilahnya program profesi guru tertentu, buter namanya. Kalau sekarang itu. Sekarang terlalu banyak. Ya, alhamdulillah ini kami juga kebagian. Okay. Kan FKIP itu lebih dari 3.000 ya. PPG guru tertentu, yaitu guru-guru yang belum profesi tapi sudah mengajar. Begitu, belum mendapatkan atau memiliki sertifikat sebagai guru profesional. Kan kita bisa mengidentifikasi kalau guru profesional itu gelar di belakangnya ada GR-nya. Oh, okay. Jadi Mbak Tias GR, SPD GR atau SSI GR. Berarti kalau yang SPD aja belum? Ya, makanya kalau yang sudah profesi bagusnya ditulis lengkap SPD GR, SSI GR, SE GR gitu. Seperti itu biar nanti bisa diidentifikasi, oh iya itu ini guru profesional sudah mengikuti program profesi. Begitu. Dan PPKN kebagian banyak ini 135-an guru tertentu mulai progresnya di awal Juni tahun ini gitu. Insya Allah nanti dilayani. Mereka kan belajar mandiri dulu, kemudian nanti uji kinerjanya secara online, karena kan ya dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi semuanya boleh ikut ya? Boleh. Dari ya. manapun ya, nggak harus dari UMP ya? Betul. Syarat dan ketentuan sesuai dengan regulasi di kementerian. Mereka daftarnya ke sana, kita yang melayani. Oke, siap. Ya. Terima kasih. Informasinya ini sangat penting sekali ya. Jadi buat yang pengen PPG di UMP difasilitasi ya. Jangan kemana-mana, Satelit TV tetap di pojok kampus. Satelit TV Inyong Apple. Ya, masih bersama saya Tias di acara Pojok Kampus, masih bersama Pak Evi juga ya, Pak ya? Siap. Tadi kan udah bahas soal magang gitu ya. Kayaknya magang aja masih kurang nih Pak. Kalau bentuk pengabdian masyarakatnya ada nggak nih dari Prodi PPKN? Oh iya, tentunya ada. Tadi kalau saya sudah berbicara berkaitan dengan HMPS, ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi, ya mereka ada program pengabdian kepada masyarakat, kan begitu. Nah, kemudian program pengabdian itu bisa bisa dikaitkan dengan event-event berjenjang di kementerian gitu. Ya, di kementerian sekarang istilahnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Di split ya kemarin ya sama kebudayaan ya. Kemendikbudristek. Nah, nah, ada program-program yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek gitu, yang itu memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Fokusnya memang Ormawa, maka disebut dengan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan. Nah, alhamdulillah UMP per tadi malam itu sudah mengirimkan 10 proposal yang harusnya diunggah. Itu tadi malam baru gitu ya. Nah, Prodi PPKN mahasiswanya ada di bagian itu nggak? Tentunya ada di kegiatan-kegiatan berjenjang itu, karena tim kan mereka itu. Gitu. Kemudian juga ada program kreativitas mahasiswa. Nah, di UMP itu juga dibuat regulasi supaya mahasiswa itu ada luaran-luaran dari mata kuliah. Luarannya ya program kreativitas mahasiswa berupa proposal, kemudian nanti diunggah lagi. Nah, PKM itu variannya banyak, ada tentang pengabdian, kewirausahaan,
penelitiannya juga ada penelitian humaniora, ada penelitian eksakta begitu ya, ada teknologi teknologi kekinian lah begitu ya. Nah, itu ada 8 bidang pokoknya. Kemudian juga ada program kreativitas konstruktif futuristik ya. Jadi ini misalnya Banyumas mau dijadikan apa nih sampai sekian tahun kemudian, nanti apa ada MRT apa misalnya kan gitu. Meskipun itu sebagai ini aja, sebagai cita-cita itu ada fasilitasnya itu. Kemudian juga ada program mahasiswa wirausaha. Nah tentunya mahasiswa di PPKN juga ambil bagian dari situ gitu. Untuk bidang akademik dan penalaran di situ. Kemudian prestasi organisasi jelas ya, karena mereka disuguhi dengan mata kuliah keterampilan tadi, ada mata kuliah pendidikan generasi muda dan kepramukaan, kemudian kepemimpinan, kemudian juga mata kuliah jurnalistik dan lain-lain. Ini tentunya mereka memiliki kompetensi untuk bisa mengaktifkan diri di organisasi mahasiswa di UMP begitu, termasuk di luar UMP. Kemudian juga prestasi minat dan bakat. Nah ini kami dari sekian banyak mahasiswa PPKN memang menerima ini beasiswa atlet futsal dan sepak bola. Jadi kalau ada event-event di kampus begitu ya, kalau untuk cabang olahraga sepak bola dan futsal mesti kita ambil bagian mayoritas lah gitu, mahasiswa PPKN untuk menjadi bagian dari prestasi minat dan bakat tersebut. Tentunya itu untuk prestasi sejauh ini yang dicapai oleh mahasiswa kami begitu. Oke, kalau outputnya tadi kan pengabdian masyarakat, harusnya ada output ke masyarakatnya ya. Betul. Itu apa Pak? Untuk contohnya deh salah satu. Yang berjalan dalam 3 tahun terakhir itu kan ada program Bina Desa. Nah ini kolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas begitu. Saat itu masih ada kebijakan dikonversi ke mata kuliah memang. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa dihargai dengan program itu gitu. Jadi outputnya mereka bisa lebih peduli lagi begitu dari sisi pribadi dan organisasi ya begitu sebagai mahasiswa. Nah untuk masyarakat ya itu jadi tergugah, jadi semangat ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Oh ternyata potensi yang ada di desa itu bisa dikembangkan dengan adanya sentuhan dari mahasiswa begitu, seperti itu. Ya. Ini kita sudah ngobrol banyak dari tadi ya Pak ya. Mungkin teman-teman di rumah ini ada yang tertarik nih buat daftar ke prodi PPKN di UMP. Gimana Pak caranya? Caranya yang jelas kalau secara langsung ya datang ke kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 7 Dukuh Waluh. Di situ setelah masuk pos satpam itu ke kanan ada gedung penerimaan mahasiswa baru. Nanti akan dilayani sepenuh hati di situ oleh Biro Publikasi dan Admisi. Bagi teman-teman yang jauh, bagaimana nih Pak Evi? Tinggal klik saja nanti ya. Klik ump.ac.id boleh, nanti cari PMB gitu. Atau mau langsung masuk ke pmb.ump.ac.id, nanti akan insya Allah user friendly lah itu ya. Laman itu nanti akan dituntun ke situ. Kemudian juga ada layanan WhatsApp-nya juga di situ, nanti bisa berkomunikasi, insya Allah dilayani 24 jam. Kami melayani 24 jam, oke. Ya, betul. Itu dilayani insya Allah. Termasuk kan kalau dalam kondisi libur, memang khususnya di hari Sabtu kan UMP 5 hari kerja, hari Sabtu itu BPA buka setengah hari. Tapi untuk pelayanan online itu 24 jam. Jadi sepanjang hari nanti dilayani. Begitu. Bahkan daftar secara online, kemudian nanti jalur CBT bisa daftar saat itu secara online, kemudian bisa CBT secara online, bisa diterima saat itu juga. Begitu, tinggal registrasi aja nanti ke bank. Pengumuman gitu ya? Iya, nanti pengumumannya langsung di situ. Gitu. Iya. Ya, ke prodi PPKN ada kondisi seperti itu. Saya kira program studi yang lain sama juga ya seperti itu. Jadi monggo silakan bagi teman-teman yang masih kebingungan mencari kampus ya ke UMP saja.
untuk prodi PPKN khususnya. Terus untuk misalkan teman-teman ini kan nggak semuanya mungkin bisa kuliah ya Pak ya? Ya. Ada beasiswa nggak? Oh iya, ada beasiswa, ya, beasiswa yang memang difasilitasi oleh negara itu, ada beasiswa KIP kuliah. Nah ini banyak ya peminatnya. Kalau di PPKN itu kurang lebih ya 6 orang, 6 formasi. Ya, karena memang kan diperebutkan ini UMP dapat kuota dari dari negara melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi berapa begitu, nanti dibagi ke program studi. Ya, program studi yang akreditasinya baik sekali dengan unggul. Kalau yang semakin unggul itu bukan semakin banyak prestasinya Mbak Tias. Ini perlu supaya tidak salah paham juga. Karena unggul mesti layanan beasiswanya nanti akan lebih banyak, tidak, bahkan malah sedikit. Jadi formasinya hanya 2 untuk unggul itu, 2 formasi. Untuk yang baik sekali itu 4 sampai 6. Nah, itu untuk prodi PPKN itu ada 6 formasi, nanti bisa diakses ya. Kalau sudah ada pengumumannya ya diikuti saja nanti Puslapdik ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Instagramnya ada. Begitu lamannya juga ada begitu. Sekarang kan sudah tersistem seperti itu. Bahkan nanti juga akan ada informasi di tadi yang saya sebutkan di pmb.ump.ac.id, bisa di situ. Kemudian beasiswa yang dilayani oleh intern juga ada, beasiswa UMP juga ada gitu ya, beasiswa atlet. Kalau ada teman-teman yang atlet nasional, atlet internasional itu kita prioritaskan gitu ya. Kalau yang juaranya daerah ya masih kita lihat dulu karena kan kita melibatkan pelatih kalau untuk olahraga, termasuk untuk seni. Ada beasiswa yang lain ya dari mitra strategisnya UMP begitu, itu juga bisa diakses begitu ya. Tapi memang nanti ada informasi berikut yang itu difasilitasi oleh kementerian, tapi nanti kami akan infokan, pasti ikuti saja nanti laman-lamannya, webnya UMP, kemudian juga akun ofisialnya di Instagram, barangkali itu nanti bisa diikuti gitu. Oke. Ya. Kita udah 1 jam ini Pak rasanya ya. Terima kasih Pak Evi atas Sami-sami. kehadirannya. Sekali lagi, menjadi warga negara yang baik bukan sekedar tahu hak dan kewajibannya saja, tapi juga soal nilai, etika, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dan itu semua bisa diwujudkan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya Tias pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.